Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang RG di channel RG Official. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menantikan updatean terbaru, khususnya masalah pinjaman online ya. Buat teman-teman yang baru mampir, saya mohon bantuannya, tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa hidupkan notifikasinya agar teman-teman pertama kali tahu di saat kita update video. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 23 aplikasi pinjam online ilegal yang berhasil digerebek polisi ya. Jika kalian yang ada gagal bayar di aplikasi ini, mohon tidak ditanggapin lagi jika ada debt collector yang masih menteror kalian ya. Dan memang Pak Jokowi juga menyinggung soal pinjol saat membuka acara OJK Virtual Innovation Day 2021 pada Senin atau tanggal 11 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso ya. Dan tak berselang lama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya untuk mencari keberadaan ataupun kantor pinjol ilegal tersebut. Dan Polres Metro Jakpus berhasil menggerebek kantor pinjol ilegal di Ruko Jakarta Barat, tepatnya di Cengkareng pada 13 Oktober lalu, dan 56 orang yang berhasil diamankan polisi. Mereka merupakan karyawan dari perusahaan pinjol tersebut. Dan lokasi yang kedua berada di Tangerang ya. Polda Metro Jaya berhasil menggerebek kantor pinjol di perumahan elit Tangerang di Ruko Blok C1, yaitu perusahaan tersebut bernama PT Indo Tekno Nusantara atau ITN yang digerebek polisi yang bergerak dalam bidang collection atau kolektor atau penagih hutang pinjol pada 15 Oktober 2021 lalu. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya berita dari kompas.com bahwa sebanyak 89 pegawai kantor pinjaman ilegal tiba di Mapolda Jabar Jumat ya 15 Oktober 2021. Petugas tengah mengumpulkan mereka untuk kemudian diperiksa di kantor Ditreskrimsus Polda Jabar. Pasca penggerebekan kantor pinjaman online pinjol di sebuah ruko di wilayah Samirono, Catur Nunggal, Kecamatan Depok, Kota Yogyakarta, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dan mengamankan 89 pegawai kantor pinjol ilegal itu untuk dimintai keterangan. Mohon kalian simak dulu ya, jika kalian ada gagal bayar apa yang harus kalian lakukan ya, nanti saya akan jelaskan. Dan selanjutnya Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Ajun Komisaris Polda Jabar Ronaldi mengatakan ada 23 aplikasi pinjaman ilegal dalam perusahaan yang digerebek itu ya. Hanya ada satu di antaranya yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dari 23 itu satu yang legal, kata Roland di Mapolda Jabar Jumat 15 Oktober 2021. Disinggung soal berapa uang yang dipinjamkan setiap aplikasi pinjol tersebut kepada nasabahnya. Roland mengaku bahwa hal itu masih didalami ya. Belum sampai di situ karena kita baru datang, tapi kita dalami dulu terkait itu bagaimana peranannya masing-masing. Kita sedang dalami dalam pemeriksaan, kata Roland. Nah, jadi berdasarkan pemeriksaan sementara ya, adapun aplikasi pinjol yang dioperasikan oleh puluhan orang itu diantaranya yang pertama Wallin, dua Tunai CPT, ini paling banyak penggunanya nih. Tunai CPT paling banyak masuk ke kita, mengadukan ke kita, mereka sudah disebar data, mereka dijebak, ini banyak sekali ya. Dan yang ketiga Dana Tercepat, yang keempat Pinjam Uang, 5 kantong uang, 6 sumber dana, 7 wadah pinjaman, ini termasuk banyak juga penggunanya. Yang ke-8 Saku 88, 9 pahlawan pinjaman. Dan yang ke-10 pinjaman teman, 11 kredit kita, 12 bos duit, 13 money gain, 14 dokuku, 15 daily kredit, 16 tarik tunai, 17 uang instan, 18 tunai gesit, 19 kapten pinjam, 20 dana harapan, 21 duit langit, 22 koin zone, 23 saku uang, 24 dan satu aplikasi terdaftar dalam OJK bernama OneHP ya. Sebenarnya OneHP ini sudah tidak terdaftar lagi. Kemarin udah kita update di bulan 9, saya update bahwa aplikasi OneHP ini sudah dicabut ya. Sudah tidak ada lagi tanda terdaftarnya.
Oke, inilah dia ya 23 pinjam online yang berhasil digerebek Polda Metro Jaya. Jadi buat kalian yang jika ada gagal bayar di aplikasi ini 23 ini ya, kalian jangan panik, tidak usah kalian tanggapin lagi jika ada beberapa desi yang masih menagih ya. Jadi buat teman-teman jika yang masih terjerat masalah pinjaman online tetap tenang ya, karena sekarang memang lagi diburu-buru oleh Satgas Waspada Investasi ataupun jajaran kepolisian terus mencari keberadaan ataupun kegiatan fintech tersebut, wilayah mana, lokasinya di mana, kantornya di mana. Jadi kalian yang mendapatkan ancaman yang ingin didatangi debt collector ilegal, kalian tidak usah percaya ya. Tidak usah terlalu percaya apapun ancaman dari DC tersebut, karena seringkali saya jelaskan DC pinjaman ilegal hanya bisa senjatanya hanya bisa mengancam ya, menyebar data, selain dari itu tidak ada. Jadi masalah pinjaman ilegal tidak akan ada datang ke rumah, masalah hukum juga mereka tidak akan mengaitkan kalian dengan hukum, karena hutang piutang ditanggung oleh si pemberi pinjaman dan si peminjam. Mereka hanya bisa sebar data, tidak usah takut apapun ancaman mereka ya. Buat kalian yang masih gagal bayar saat ini, masih diteror di pinjam online yang lainnya, kalian tetap tenang, jangan panik ya. Jangan melakukan apapun yang tidak kita inginkan ya, kita tidak mau terjadi. Saya mohon kepada kalian kuatkan mental. Jika DC-nya brutal, kalian harus juga bisa brutal. Jika DC-nya brutal kalian lemah, maka kalian akan termakan oleh DC-nya. Jadi kalian harus bertimbal balik ya, dia brutal, kita juga harus brutal. Jadi begitu cara melawani DC ya. Jika kalian tidak mau pusing, ganti saja nomor handphone ya. Masalah sebar ke data kontak, tetap kalian klarifikasi bahwa data kalian sudah disalahgunakan, atau segera kalian laporkan ke kepolisian jika DC tersebut sudah mengancam, menyebarluaskan data pribadi privasi kalian ya, dengan mengancam, memfitnah, intimidasi, ataupun apapun sejenisnya itu yang berkaitan undang-undang ITE. Segera kalian laporkan ke kepolisian, jangan takut ya. Karena cuma itulah cara agar kalian bisa lebih tenang. Jika kalian merasakan sendiri, kalian tidak berbuat apa-apa, kalian terus menanggapi DC tersebut, kalian tidak cepat bertindak, maka kalian akan nanti semakin dalam ya. Kalian tidak bisa berpikir secara normal, kalian terus membayangi ya, bagaimana jika saya tidak bayar, bagaimana ini mau datang ke rumah, bagaimana ini mau diproses hukum. Jadi kalian tidak bisa berpikir secara normal ya. Lebih baik kalian juga yang belum bergabung, kalian gabung di grup kita. Di situ banyak teman-teman yang gagal bayar. Kalian bisa saling memberikan pendapat, saling menguatkan ya, berbagi pengalaman. Yang jelas di situ grup untuk saling bekerja sama, untuk saling menguatkan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Bagi kalian yang ingin bergabung, silakan klik saja link yang sudah saya sediakan di deskripsi video, ada grup Telegram ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya undur diri Bang RG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.